Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, kali ini kembali lagi bersama saya Insan ya. Dan selamat datang di channel Insan Rahman ya guys. Dan saat ini saya berada di Jalan Cicendo ya. Tepatnya di Kota Bandung, Jalan Cicendo. Saya hari ini akan meliput proses pemasangan alur di salah satu sekolah di SLB Kota Bandung, dan pengerjaan ini didasari atas kolaborasi antara Pemprov Jabar serta Pemkot Kota Bandung. Jadi pengerjaan proyeknya itu meliputi pemasangan alur untuk para siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, terutama yang difabel. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, langsung aja ke video berikut ini. Ya oke, inilah sekolah yang kita tuju, yaitu SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Dan sekolah ini berada di bawah naungan langsung pemerintah Provinsi Jawa Barat ya guys. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke dalam sekolah SLB-nya. Dan kalian bisa lihat juga trotoar di depannya tuh memang kurang rapi ya, dan katanya insya Allah bakal dirapikan juga oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalian bisa lihat nih, ini penampakan dari gerbang sekolahnya. Di depan gerbang sekolahnya itu sudah terpasang guiding block ya guys. Dan menurut saya guiding blocknya ini sudah tertata rapi, dipasangnya tuh begitu rapi dan mulus lah. Kalau saya lihat sih ini memang bagus ya. Guiding blocknya tuh memang terbuat dari batu keramik lah ya. Jadi menghasilkan hasil yang bagus banget. Ini tuh tersambung dengan kantin sekolah juga dan langsung masuk ke dalam sekolahnya. Oke, ini bagian taman sekolahnya. Bagus banget dan rapi banget, terawat ya sekolah ini, karena memang sekolah ini kan memang sekolah yang bersejarah banget ya di Kota Bandung gitu. Dan ini kalian bisa lihat alur guiding blocknya. Ini sudah sampai masuk ke dalam pengerjaannya. Oke, kalian bisa lihat juga nih dari teman-teman Dinas Bina Marga Kota Bandung ya, sedang melakukan pemasangan alur guiding block. Dan itu yang dipukul-pukul tuh itu dot ya, kalau bahasanya mah dot. Bahan yang dipakai guiding block untuk di dalam sekolah itu adalah terbuat dari karet ya guys. Ya seperti ban motor lah, jenis-jenisnya seperti itu. Makanya karena ini kan bangunan bersejarah ya guys ya, nggak bisa asal bongkar. Biasanya kan harusnya pakai keramik batu ya, cuma kan ini kan bangunan bersejarah, jadi kita nggak bisa harus main bongkar segala. Jadi untuk salah satunya untuk memasang guiding block itu dengan memakai karet. Dan kalian bisa lihat juga ini pekerjanya itu sedang mengamplas ya guiding block karet ini. Kenapa harus diamplas, tahu nggak? Ya karena supaya bisa cepat nempel ya, atau nempelnya itu lebih kuat. Oke guys, ini juga sedang ditempel oleh lem Fox ya, atau kalau bahasa kitanya apa ya, lem Aibon ya. Jadi ini ditempel bagian sisi-sisinya, semuanya itu dilapisi oleh lem Fox supaya melekat ya. Semua bagian sisinya tuh harus ditempel. Lemnya tuh memang harus banyak banget karena supaya tidak lepas ya dari lantainya. Dan perlu kalian tahu juga, jadi di lemnya tuh nggak cuma guiding blocknya aja, lantai juga dilem juga gitu, supaya bener-bener paten dan gak gampang lepas. Pokoknya untuk mengerjakan
pengerjaan ini dibutuhkan ketelitian dan ketekunan ya, supaya hasil pengerjaan pemasangan guiding block ini berjalan dengan rapi. Jadi harus butuh tenangan, kesabaran, dan juga ketelitian. Kalian bisa lihat lem Fox-nya ini yang digunakan untuk menempelkan guiding block-nya. Jadi lem Fox-nya tuh nggak cuma ditempelkan dengan guiding block-nya aja, tapi lantainya juga ya. Lantai dasarnya juga harus ditimpa oleh lem Fox-nya supaya melekat maksimal, nggak gampang coplok. Si lem Fox-nya tuh dituangkan di lantai, lalu diratakan ya, diratakan secara rapi. Kalian bisa lihat juga guiding blocknya setelah ditempelkan, habis itu langsung diketuk-ketuk. Kenapa coba harus diketuk-ketuk? Karena memang supaya melekat. Jadi diketuk-ketuk semuanya bagian guiding blocknya supaya rata. Itu, dan ini juga lemnya juga harus diratakan secara ditarik-tarik gitu supaya merata ya lemnya tuh gitu guys. Wih, cantik banget kan guiding blocknya. Itu memang luar biasa deh, bagus banget. Dan kalau kalian bisa lihat ya, jadi untuk pengerjaan pemasangan guiding block ini diperlukan kerjasama yang bagus ya. Karena memang kalau saya yang ngerjain itu capek, cangkel, kalau bahasa Sundanya cangkel gitu. Nah, ini bisa lihat nih proses dari pemasangan guiding blocknya. Jadi harus diukur-ukur dulu nih secara perasaan supaya nempel secara pas dan rapih gitu. Tuh, si akang-akangnya memasangnya insya Allah rapi lah ya, karena sudah terlatih ini si akangnya dalam mengerjakan berbagai proyek termasuk pemasangan guiding block ini. Nah, kalian bisa lihat nih setelah ditempel, habis itu dipukul-pukul supaya nempel maksimal. Jadi dipukulnya juga nggak usah terlalu keras sih, yang penting mah merata aja ya gitu. Oke, dan ini kembali lagi ya, dituangkan lemnya, habis itu dipasang belah sisinya oleh guiding block, dan lumayan rapih ya pengerjaannya asli. Jadi kalau diibaratkan ya, lebih bagus mana yang karet, guiding block karet, atau guiding block keramik? Ya jelas dong keramik ya. Cuma kan kalau di dalam sekolah ini nggak bisa kita main bongkar, karena kan ini bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah kita tidak boleh langsung main pembongkaran saja. Jadi kalau untuk lebih amannya itu cara renovasinya secara tidak merusak keaslian dari bangunan tersebut. Jadi lebih baik ditempel saja oleh guiding block karet ini guys. Pokoknya bagus banget dan membantu banget untuk para siswa yang berkebutuhan khusus ya, terutama sih yang difabel dan juga anak-anak yang tunanetra gitu. Oke, kalian bisa lihat juga ini adalah tali ya, tali pengukur supaya hasil dari pemasangan guiding block ini rapih dan lurus ya, nggak berkelok-kelok gitu kan guys. Kalau nggak pakai alat pengukur tali benang ini kan bahaya, bisa berkelok-kelok gitu. Jadi harus pakai supaya hasilnya rapi dan lurus gitu. Pokoknya bagus banget deh guys ya. Pokoknya kalian harus coba cara-cara masang kayak gini tuh, memang susah-susah gampang loh asli. Kalau saya lihatnya juga, waduh lumayan nih. Kalau misalkan kalau kita lihat sih, oh iya gampang. Cuma kalau pas cobain mungkin
kadang suka belok dikit. Jadi gunanya untuk tali benang itu ya supaya lurus ya, semuanya lurus, nggak berbelok-belok gitu. Kembali lagi kan ya, tinggal tahap finishing sih sebetulnya main itu. Jadi insya Allah pengerjaannya tuh seminggu lagi udah beres lah ya seluruhnya. Dan inilah penampakan hasil dari bagian ruangan kelas ya, depan ruangan perpus yang sudah dipasang oleh guiding block. Pokoknya bagus banget deh. Dan ini juga salah satu pemasangan guiding block yang sudah dilaksanakan ya. Jadi pokoknya ini bagus banget membantu para siswa yang berkebutuhan khusus gitu. Dan sekarang saya juga ingin mengasih tahu ya. Jadi bangunan sekolah luar biasa ini dibangun tahun 1930 sampai 1933 dan fungsi awal juga memang sama ya, lembaga bisu dan tuli. Jadi diresmikannya tuh pada tahun 1952 oleh orang Belanda, Van Wolgozen. Luar biasa. Pokoknya ini benar-benar ini bangunan bersejarah banget ya guys. Luar biasa deh pokoknya. Kalian harus datang kali-kali ke sini guys untuk mengenal salah satu peninggalan sejarah kota Bandung. Oke guys, gimana videonya? Ya berikutlah progres pengerjaan dari pemasangan alur di SLB Cicendo Kota Bandung ya. Sampai saat ini baru sampai 50% ya, belum keseluruhan. Ya mudah-mudahan sih kita doakan saja, mudah-mudahan lancar sampai beres ya tentunya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.